Halo semua, perkenalkan saya Karisma Gata Ervin dari Universitas Binus Malang. Jadi, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai entrepreneurial strategy dan formulasi strategi bisnis. Jadi, pada topik hari ini itu ada 3. Yang pertama yaitu mengenai entrepreneurial strategy itu seperti apa. Lalu yang kedua, formulasi strategi itu apa dengan tahap-tahapnya, yaitu ada 3 tahap. Lalu yang ketiga, manfaat dan peran strategi bisnis dalam pengembangan bisnis kita. Lalu ini ada apa sih entrepreneurial strategy itu? Entrepreneurial strategy itu adalah sebuah upaya pendekatan taktis dan sistematis tentang bagaimana melakukan proses mengeksplorasi dan mengevaluasi pilihan inti yang perlu dibuat oleh wirausahawan saat mereka menerjemahkan ide-ide mereka menjadi kenyataan. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah seorang wirausahawan itu mencari sebuah peluang yang dimana melalui beberapa proses untuk menemukan sebuah peluang tersebut dan juga melalui sebuah proses untuk menciptakan peluang tersebut. Lalu dalam entrepreneurial strategy itu ada 3 fase. Yang pertama strategi formulation, yang kedua strategi implementation, yang ketiga strategi evaluation. Jadi untuk kali ini kita akan bahas mengenai strategi formulasi. Jadi apa saja sih tahap dalam strategi formulasi itu? Jadi tahap dalam strategi formulasi itu ada 3. Yang pertama tahap input, yang kedua ada tahap matching, dan yang ketiga ada tahap decision. Untuk tahap input itu terdiri dari matriks EV, matriks IV, dan matriks profile kompetitif atau yang biasa kita sebut sebagai CPM. Yang dimana pada tahap input ini digunakan untuk merangkum atau memasukkan segala informasi yang diperlukan dan yang nantinya digunakan untuk merumuskan sebuah strategi yang tepat. Dalam merumuskan strategi tersebut, lebih efektif jika kita itu mengenal bagaimana sih faktor internal dan eksternalnya. Jika kita tahu faktor internal dan eksternalnya, kita akan lebih efektif dalam menentukan sebuah strategi. Lalu ada yang kedua tahap matching. Tahap matching itu terdiri dari beberapa teknik, yaitu ada SWOT matrix, space matrix, BCG matrix, IE matrix, dan grand strategy matrix. Pada tahap matching ini lebih berfokus untuk menghasilkan sebuah strategi alternatif yang tepat dengan mencocokkan strategi tersebut berdasarkan faktor internal dan eksternal yang udah kita cari tahu sebelumnya. Dari faktor tersebut akan memudahkan kita atau lebih efektif dalam menemukan strategi mana yang cocok dengan melihat dari faktor internal dan eksternalnya. Jadi pada tahap matching ini kita lebih kayak mencocokkan strategi mana sih yang cocok dengan faktor tersebut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahap decision. Tahap decision ini menentukan sebuah keputusan. Jadi tahap ini tuh istilahnya untuk proses pengambilan keputusan mengenai strategi alternatif mana yang lebih memiliki daya tarik yang layak untuk dijadikan sebuah strategi alternatif, dan dengan adanya daya tarik tersebut akan memunculkan sebuah pengambilan keputusan dalam memilih sebuah strategi tersebut. Dan daya tarik tersebut itu muncul pada saat kita telah melakukan sebuah pencocokan strategi dengan faktor internal dan eksternal yang akhirnya membuat kita tuh yakin dalam memilih strategi alternatif tersebut. Lalu materi yang terakhir yaitu tentang manfaat dan peran strategi bisnis. Jadi manfaat dan peran itu yang pertama ada meningkatkan performasi organisasi baik dalam hal profitabilitas maupun keberhasilan lainnya. Karena dengan kita menerapkan formulasi tersebut, kita jadi lebih tahu strategi mana yang cocok untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan. Lalu yang kedua, membantu operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.